Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Mawan Wiranto dari Prodi Ekonomi Syariah, salah satu mahasiswa di Institut Para Hikmah Indonesia. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai akad salam dan akad istisna, di mana ini adalah tugas dari Bapak Hartas Hasbi SE MAK. Beliau adalah selaku dosen pengajar dari mata kuliah Fikih Muamalah. Jadi ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah pengertian akad salam dan akad istisna serta syarat-syarat dan rukun kedua akad tersebut. Kemudian landasan hukum mengenai keduanya. Ketiga adalah perbedaan akad salam dan akad istisna, serta yang terakhir adalah praktek akad salam dan akad istisna di perbankan syariah. Jadi yang pertama yang akan saya jelaskan adalah pengertian akad salam. Ya, akad salam adalah akad jual beli, di mana akad jual beli suatu barang dengan cara pemesanan di mana harganya dibayar di muka, sedangkan barangnya diserahkan kemudian dengan jangka waktu yang ditetapkan. Ya, jadi adapun syarat-syarat akad salam yang pertama adalah uangnya hendaklah dibayar di tempat. Kemudian barang menjadi utang bagi si penjual. Yang ketiga adalah barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Selanjutnya adalah barang tersebut hendaklah jelas ukurannya. Kemudian adapun syarat rukun akad salam yang pertama adalah ada penjual, tentunya ada pembeli, ada barang, ada uang. Kemudian ada sigat atau akad atau ijab dan kabul. Kemudian yang selanjutnya adalah pengertian akad istisna. Jadi akad istisna adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan, pembuatan barang tertentu dengan kriteria persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan si penjual. Jadi adapun syarat akad istisna adalah yang pertama adanya kejelasan jenis, macam, ukuran dan sifat dari barang tersebut. Kemudian merupakan barang yang biasa ditransaksikan atau berlaku dalam hubungan antar manusia. Yang ketiga adalah tidak boleh adanya penentuan jangka waktu penyerahan barang yang ditetapkan, maka kontak ini akan berubah menjadi akad salam. Kemudian adapun rukunnya akad istisna ini, yang pertama adalah pemesan atau mustahni. Yang kedua penjual atau pembuat atau sahni. Yang ketiga barang atau objek atau musni. Dan yang selanjutnya adalah sigat atau ijab dan kabul. Kemudian dasar hukum akad salam maupun akad istisna terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah secara tidak tunai untuk waktu yang tidak ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya. Jadi dalam Quran surah Al-Baqarah ini menjelaskan landasan hukum akad salam dan akad istisna. Kemudian perbedaan akad salam dan akad istisna. Jadi perbedaan keduanya ialah dari segi barang. Dalam akad salam, barang tidak mesti harus dibuat atau mengalami proses terlebih dahulu. Sementara pada akad istisna, barang mesti dibuat terlebih dahulu. Dari segi akad salam bersifat lazim atau mengikat. Artinya tidak bisa serta-merta dibatalkan oleh satu pihak. Sementara akad istisna sifatnya tidak mengikat. Kecuali barang yang dibuat, maka boleh ada pilihan untuk membatalkan akad. Kemudian yang terakhir adalah praktek akad salam dan istisna dalam perbankan syariah.
Salam dalam teknik perbankan syariah berarti pembelian yang dilakukan oleh bank dengan cara pembayaran di muka dari pihak nasabah dan dijual kembali kepada pihak lain dalam jangka waktu penyerahan yang disepakati bersama. Kemudian secara teknis perbankan syariah, istilah istisna termasuk bagian dari jual beli dan mirip dengan akad salam atau jual beli pesanan. Akad istisna diperlukan karena kebutuhan masyarakat pada umumnya memesan barang dengan persyaratan atau kriteria serta spesifikasi tertentu. Ya, jadi kurang lebih itulah penjelasan dari saya mengenai akad salam dan akad istisna. Jadi kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.